Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku, Gema Septika. Kali ini mungkin aku akan membuat video tentang siapa aku, gitu kan? Yang dimana nanti video ini tuh kita bercerita tentang, di episode pertama ini aku mau bercerita tentang aku, tentang dunia kerja aku, tentang hobi aku, dan tentang cita-cita aku yang saling berkesinambungan. Untuk kalian yang lagi nonton video ini, jangan lupa untuk di klik like, terus komen, share, dan jangan lupa untuk di subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian like, berarti kalian mendukung channel aku untuk selalu membuat video-video yang mungkin bisa memotivasi kalian semua. Aku Gema Septika, biasa orang banyak yang panggil aku Gema. Aku lahir di Jakarta bulan September tahun 1996. Aku punya hobi itu nyanyi. Aku suka dunia seni, aku suka acting, aku suka dunia model. Aku punya cita-cita yang sebenarnya nggak sesuai sama hobi aku. Jadi dulu aku punya cita-cita itu mau banget sebagai koat atau polwan. Dulu aku mau banget antara dua profesi itu, karena mungkin pertama ayahku berlatar belakang dari Kesatuan Angkatan Darat. Walaupun memang beliau bukan tentara, namun beliau sudah berkecimpung di dunia militer. Jadi itu salah satu alasan kenapa dulu aku mau banget buat masuk polwan atau koat ini. Terus gimana gitu kan sama hobi aku, maksudnya hobi aku ini kan ya seni banget gitu kan. Jadi dulu aku memang aktif banget, dari aku TK aku memang sudah aktif, diajak oleh ibu aku untuk ikut dunia fashion, dunia modeling, atau lomba tari, entah itu tari tradisional ataupun tari modern gitu. Aku memang dari kecil sudah diarahkan ke sana untuk melatih hobi aku ini. Namun seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya usia, saat itu aku, karena si cita-cita aku mau jadi polwan dan koat ini belum terwujud, belum dapat jawaban dari Tuhan, akhirnya dulu aku disuruh kuliah. Aku disuruh kuliah tuh, aku mau banget nih ambil dunia kesenian, cuman dari orang tua aku beliau tidak merestui itu, karena yang di pikiran beliau, kamu mau ambil dunia seni di perkuliahan, nanti setelah lulus nanti kamu mau jadi apa gitu kan. Dulu aku mau banget tuh ambil sekolah desainer di salah satu perguruan tinggi di Jakarta yang memang dia sudah internasional dan banyak sekali lulusan-lulusan yang menjadi desainer ternama gitu. Namun dulu orang tua aku itu yang kayak berpikir, kamu mau ambil desain, setelah lulus kamu mau jadi apa? Tukang jahit, seperti itu. Lalu dulu aku juga sempat kepikiran buat ambil kuliah di IKJ. Aku mau ambil dunia perfilman gitu kan. Cuman ya tanggapan mereka juga sama, kamu mau ngambil dunia kesenian, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi artis gitu kan, main drama atau modeling, kamu mau jadi apa? Itu tuh pekerjaan yang tidak bisa bertahan lama, hanya mungkin dalam artian tuh musiman gitu. Di saat kamu memang masih muda, dengan talenta yang baik, dengan bakat yang baik, kamu akan dipakai terus. Tapi kalau misalnya nanti kamu sudah berumur, sudah semakin dewasa, dan kemampuan dalam
seni kamu berkurang, kemungkinan entertainment pun tidak mau pakai kamu lagi. Itu tanggapan dari orang tua aku. Sampai akhirnya beliau itu kasih aku pilihan, kalau memang kamu mau lanjut sekolah, kamu ambil dunia kesehatan. Itu mereka mau aku sebagai bidan. Dulu aku tuh yang bidan tuh ngapain sih gitu kan, kerja bidan tuh ngapain, menurut aku kayak yang nggak ada, bukan passionnya aku gitu kan. Di saat aku suka sekali dengan dunia seni, lalu aku harus terjun di dunia kesehatan yang profesinya itu sebagai bidan. Tahun pertama aku kuliah, ya aku biasa aja, aku cuman kayak ngeliat, oh bidan kerjanya cuma nolongin orang lahiran gitu kan, oh bidan tuh cuma gini doang. Aku selalu mikir gitu. Cuman walaupun aku nggak terlalu tertarik dengan dunia bidan ini, ada satu alasan sebenarnya kenapa aku bisa bertahan sampai aku lulus. Dulu itu pendidikannya cuma D3 ya, 3 tahun berarti gitu kan. Ada satu alasan, aku senang saat melihat bayi-bayi ini lahir ke dunia, saat aku bisa mendengar suara tangisan bayi-bayi ini. Itu yang buat aku bertahan buat melanjutin pendidikan kebidanan ini. Karena mungkin aku juga memang sangat suka sekali, penyayang sekali dengan anak-anak, sampai akhirnya aku memutuskan untuk lanjut gitu kan. Setelah lulus D3 kebidanan, aku minta sama orang tuaku untuk aku dilanjutkan ke S1 kebidanan. Cuman dulu tuh belum ada S1 ya, ada tuh D4 bidan pendidik, tapi bukan kebidanan. Nah, orang tuaku sempat tanya, kata beliau, kenapa kamu masih mau lanjut kebidanan, sedangkan kamu aja tuh udah nggak aware sama kebidanan, sedangkan kamu selama pendidikan 3 tahun ini tidak dapat feel kamu sebagai bidan gitu. Kamu tidak mengharapkan untuk kamu menjadi bidan. Lalu aku bilang sama aku, yang aku mau tahu dulu, aku ini sebenarnya mau seperti apa. Kalau memang nanti aku di satu jalan, di jalan aku sebagai bidan, aku ingin menjadi bidan seperti apa. Akhirnya aku lanjut lagi ke D4 bidan pendidik, sampai aku bertemu dengan orang-orang yang sangat hebat sekali, dosen-dosen aku, profesor aku, yang mereka selalu bilang, kita hilangkan stigma bahwa bidan ini judes, bahwa bidan ini galak, bahwa bidan ini terlalu tua pikirannya yang hanya hamil, melahirkan, nifas, selesai. Ternyata banyak sekali dosen-dosen aku ini menjabarkan banyak sekali dunia kebidanan ini sudah semakin modern. Gak ada lagi tuh yang kayak ibu hamil datang ingin melahirkan, terus bidannya yang mungkin dulu tanggapan orang tuh bidan tuh yang mau lahiran ya udah bu tiduran gitu kan. Padahal enggak, ternyata tuh evidence base-nya tuh yang terbaru tuh, kami sebagai bidan, aku sebagai bidan, aku harus menjadi sahabatnya mereka. Aku harus aware, aku harus bisa memposisikan aku sebagai ibu hamil itu. Apalagi di saat mereka ingin bersalin, mereka butuh support system agar salinannya lancar gitu kan. Dan ternyata dunia kebidanan tuh nggak yang cuman
lo datang diperiksa hamil, terus lo datang dibantu persalinan, nifas 2 jam pulang. Enggak gitu ternyata. Gue menemukan ada satu sisi seni yang mungkin bisa gue terapin sesuai hobi gue. Maksudnya hobi gue tuh kan gue suka banget seni apapun itu. Gue suka banget dunia seni. Dan gue menemukan titik celah bahwa kebidanan itu mempunyai seni juga. Yang sekarang lagi tren itu kita bisa dengar pelayanan kebidanan tuh seperti prenatal yoga, terus pijat nifas, baby spa gitu kan. Nah terus banyak tuh yang tanya, Gem, lo kan bidan, kenapa lo mau jadi buka usaha baby spa, cuman yang pijat-pijat bayi, atau misalnya lo mau ambil pelatihan prenatal yoga, jadi tukang senam gitu kan. Padahal di satu sisi ternyata mereka itu berkesinambungan, yang dimana di saat gue ingin ambil prenatal yoga, aku mau ambil prenatal yoga, di sana berkesinambungan. Aku mengajarkan ibu-ibu hamil ini bagaimana teknik relaksasi, bagaimana nanti saat menyambut persalinannya lancar, bagaimana tidak ada trauma atau meminimalkan trauma saat persalinan. Karena yang udah yang selalu aku dengar itu selalu yang kayak melahirkan itu sakit. Nah, aku selalu ingin buang stigma pada ibu-ibu muda sekarang itu bahwa melahirkan itu adalah momen yang sangat menyenangkan. Hamil besar itu adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu atau dirindukan. Sampai akhirnya aku belajar itu. Dan sampai akhirnya aku bisa buka baby spa, pelayanan ibu dan anak. Lalu ngapain aja gitu kan? Aku buka baby spa tuh nggak cuma semata-mata cuman yang kayak datang klien, Mbak aku mau pijet dong, Mbak anak aku kayaknya sakit deh, kayaknya mau dipijet dong gitu kan. Enggak semata-mata gitu. Kita tetap ada pemeriksaannya. Aku selalu untuk bayi-bayi yang datang tuh aku selalu ukur berat badannya, terus aku selalu cek suhunya, kita kaji perkembangannya dulu, di usia segini sudah sampai tahap mana perkembangan anak-anak ini, ada keterlambatan atau tidak. Lalu kalau misalnya yang untuk anak-anak yang sudah mulai makan, kita kaji lagi makanan yang diberikan itu sudah sesuai belum pada usianya gitu. Jadi nggak cuma semata-mata gue jadi tukang pijet, gue bidan tapi gue jadi tukang pijet, ya enggak gitu kan ya. Jadi gitu. Terus aku sama klien pun yang nggak cuma oh iya bu ini anaknya keseleo kecongklak terus aku pijet selesai pulang, enggak gitu. Kita selalu ada edukasi. Di saat orang tua tanya, Bu bidan, kok anak aku suka rewel ya, kok anak aku makannya nggak terlalu banyak ya. Nah itu dari situ yang kita kaji. Itu cara aku melatih komunikasi aku terhadap klien. Di komunikasi itu aku mendapatkan seninya, seni bagaimana aku menyambut klien yang memang dia lebih cenderung pendiam atau yang selalu jawab oh iya. Nah dari situ aku harus bisa menggali nih apa yang mereka butuhkan gitu kan. Atau seninya lagi aku ketemu sama orang tua yang mereka tuh rewel, mereka tanya kok anak saya begini ya, kok anak saya begitu ya gitu kan. Pasti ada tuh orang tua yang begitu, apalagi biasanya orang tua baru, anak pertama gitu kan, yang di saat anaknya kok rewel mulu, terus orang tua bingung harus mau ngapain gitu kan. Nah di situ seninya sebenarnya, kita saling komunikasi, kita bagi komunikasi, terus body language kita bermain di situ. Bagaimana kita, aku sebagai bidan atau sebagai terapis di baby spa aku meyakinkan mereka bahwa ini memang tahapannya, ini tidak apa-apa, atau ini kenapa-napa, atau ada terapi lebih lanjut. Nah di situ
Jadi yang nggak semata-mata apa ya, nggak semata-mata ya cuman pijit-pijit doang tuh. Itu yang membuat aku tahan sebenarnya buat jadi bidan. Nah, kesibukan aku saat ini, kesibukan utama ya, aku mulai bekerja. Aku bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Sudah jalan 4-5 bulan setelah aku vakum hampir 2 tahun dari praktik bidan. Aku sempat vakum 2 tahun dari praktik karena aku mau cari passionnya aku dulu. Aku mau cari tahu dulu nih, aku nih maunya kemana. Sampai akhirnya aku ikut pelatihan tadi itu, aku ikut pelatihan baby spa dan aku buka, alhamdulillahnya aku sudah bisa buka klinik baby spa. Nanti aku kasih linknya atau nama Instagramnya di sini untuk klinik baby spa aku. Dan dari situ aku jalanin, aku cari kekurangan aku cari target aku ke depan itu mau apa, sampai akhirnya aku terbuka sendiri pikirannya untuk aku mau bekerja lagi. Dan akhirnya alhamdulillahnya sekarang aku sudah bekerja di salah satu rumah sakit ini tuh. Jadi kesibukan aku itu, aku sebagai bidan praktek di rumah sakit, dan aku sebagai owner dalam usaha aku sendiri. Dan alhamdulillah aku sudah bisa mempekerjakan beberapa orang di klinik baby spa aku gitu. Misalnya ditanya, bidan jadi tukang pijet, buat apa lo sekolah jauh-jauh, buat apa lo sekolah tinggi-tinggi? Itu selalu kata-kata yang selalu aku sering banget dengerin, apalagi pas pertama kali aku buka usaha ini. Aku sebodo amat ya yang kayak gua hidup untuk jalan gua tahu gimana potensi hidup gua tahu kelebihan diri gua. Buat lo yang komentar gitu, ya sudah gitu, gua cukup ambil yang memang kalau misalnya omongan lo itu benar, ya itu yang gue ambil. Tapi kalau misalnya lo kayak cuman nyinyir aja, cuman yang kayak lo bidan tapi jadi tukang pijat, ya udahlah bodo amat gitu kan, yang penting duit gue banyak gitu. Kalau misalnya gue mau disombongin, apa yang harus disombongin dari seorang Gema gitu kan, bidan baru yang baru punya klinik baby spa doang dan baru mulai terjun di dunia praktek kebidanan lagi baru 5 bulan terakhir ini gitu kan. Apa yang harus disombongin dari gue gitu kan. Cuman ternyata orang-orang yang dulu nyinyir nih pas di 1 tahun belakang pas gue buka klinik baby spa ini, malah mereka tuh yang kayak ngedeket, Gem, gimana sih cara buat bangun baby spa itu gitu. Terus ada juga, gue mau dong gabung sama lo gitu kan. Terus sampai yang aku mikir, hello, lo dulu kemana? Di saat gue lagi menggebu-gebunya, lo malah bikin gue down gitu. Di saat gue udah mulai stabil, ya biasa aja, orang mau ngomongin A ke, orang mau ngomongin B ke gitu kan, lo mulai deket sama gue tuh yang kayak, oh ya udah gitu. Kalau aku sih ngomongan kayak gitu sih ya nggak masalah. Yang penting itu sih, bekerjalah apa yang kamu inginkan. Jangan sampai kamu bekerja karena tekanan atau terpaksa. Karena bekerja itu yang pertama harus dari dalam hati. Kalau hati kamu nyaman, hati kamu tenang, pekerjaan itu akan baik-baik aja. Terlepas dari berapa gaji yang kamu dapat, berapa uang yang kamu dapat. Di saat kamu bekerja dengan ikhlas, walaupun kamu tidak menerima sepeser pun uang atau gaji, tapi di saat kamu bisa
melihat senyuman orang lain dan orang lain itu selalu berdoa, terima kasih ya Mbak, semoga Mbak selalu sehat. Itu sebagai upah yang sangat luar biasa. Dan aku dapetin itu dari usaha aku ini, dari usaha baby spa. Aku selalu beruntung. Aku selalu bilang aku beruntung punya klien, punya pasien yang mereka setelah treatment itu selalu mendoakan, semoga selalu sehat ya Mbak, semoga usahanya semakin maju ya Mbak. Itu adalah upah tersendiri, reward tersendiri untuk aku. Jadi bekerjalah dengan ikhlas, bekerjalah dengan nyaman, tanpa paksaan. Itu sih pesan aku. Mungkin sekian tentang channel Siapa Aku di part pertama ini. Semoga bisa memotivasi kalian, atau sebagai gambaran dunia kerja itu ternyata terlalu kejam sekali gitu kan. Untuk kamu yang masih kuliah, semangat, cari jalan kamu sendiri, nggak apa-apa. Selagi mulai kita cobain semuanya ya, untuk mendapatkan pengalaman yang banyak dan untuk menentukan mau dibawa kemana sebenarnya hidup ini. Oke? Hidup itu ikutin aja alurnya, nggak usah stres banget. Yang penting kamu sehat, kamu ikhlas dalam bekerja, kamu bahagia, lanjutin.